Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Ricky di Ricky Patu Channel. Channel yang ngebahas seputar dunia aquascape, dunia perairan, dan juga dunia perikanan. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang filter akuarium. Cara kerjanya, media yang biasa dipakai untuk filter akuarium, dan juga contoh-contoh filter akuarium. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya ya. Untuk teman-teman yang udah klik tombol subscribe, saya doain biar teman-teman panjang umur, sehat selalu, dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Filter pada akuarium merupakan komponen yang sangat penting nih teman-teman. Filter itu berfungsi untuk menjaga kualitas air agar tetap jernih, sehat, tidak berbau, dan nggak gampang keruh ya. Perlu teman-teman tahu juga bahwa tampilan air yang jernih itu belum tentu itu sehat untuk kehidupan ikannya. Bisa jadi di air yang jernih itu terdapat amonia yang berbahaya bagi ikannya. Untuk itu teman-teman penting diketahui bagaimana sistem kerja filtrasi itu sendiri. Filter akuarium itu ada banyak macamnya. Di antaranya ada internal filter, ada top filter, ada filter gantung, ada under gravel filter, dan ada kanister filter. Masing-masing filter yang saya sebutin tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi pada dasarnya sistem filtrasi itu terdiri dari 3 mekanisme penyaringan. Yang pertama yaitu adalah penyaringan mekanis. Tujuan dari penyaringan mekanis ini adalah untuk memisahkan kotoran dari air. Kotoran dapat berupa kotoran ikan ataupun kotoran dari sisa-sisa makanan. Filter mekanis ini berfungsi menyaring kotoran fisik dari ukuran besar sampai ukuran yang kecil. Seperti saringan pada umumnya, si filter mekanis ini perlu dibersihkan secara rutin dan berkala. Karena kalau sudah terlalu lama, si kotoran itu akan mengumpul dan mengendap di dalam media filter si mekanis itu ya. Media filter mekanis yang biasa dipakai diantaranya adalah kapas, busa biofoam, terus ada ijuk, ada serabut, dan ada jaring ikan. Nah itu diantaranya media filter mekanis yang sering dipakai. Yang kedua, sistem penyaringan yang kedua adalah penyaringan biologis. Tujuan dari filter biologis ini adalah untuk menguraikan amonia menjadi nitrit dan menjadi nitrat oleh bakteri pengurai. Cara kerjanya yaitu air dialirkan melalui filter biologis ini, di mana filter biologis ini terdapat bakteri pengurai yang akan mengubah amonia menjadi nitrit dan nitrat. Kalau si amonia ini tidak diurai oleh si bakteri ini, maka akan berbahaya bagi ikan. Maka itu filter biologis ini sangat termasuk filter yang sangat penting sekali teman-teman. Bakteri pengurai itu biasanya akan muncul sendiri pada saat 2-3 bulan setelah kita setting aquascape atau setting akuarium pertama kali. Dan kita harus menunggu selama itu agar si filter biologisnya itu maksimal bekerja. Tapi kalau teman-teman pengen cepat, teman-teman bisa membeli bakteri starter dan menambahkan bakteri starter pada filter biologis ini. Media filter biologis ini diantaranya adalah biobor, biokristal, dan keramik ring. Sistem penyaringan yang ketiga yaitu adalah sistem filter kimia. Tujuan dari penyaringan kimiawi ini adalah untuk mengikat bahan-bahan atau zat-zat berbahaya dalam air, sehingga memastikan si air ini menjadi tidak berbahaya atau tidak beracun setelah melewati filter ini. Proses penyaringannya sama ya seperti filter biologis dan filter mekanis. Jadi air dialirkan melalui media filter kimia ini sehingga bahan-bahan yang berbahaya itu terikat di media filter. Tapi untuk media filter mekanis ini mempunyai batas umur pakai, karena setelah dia lama digunakan maka fungsi si kimiawinya itu akan hilang dengan sendirinya karena dia sudah menyerap banyak racun tadi ya. Jadi harus secara berkala diganti ya teman-teman. Dan untuk pemakaian dari filter kimia ini tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bisa ngebahayain si ikan yang ada di dalam akuarium itu juga. Ada 2 bahan yang dipakai untuk filter kimia ini adalah yang pertama batu zeolit dan yang kedua adalah karbon aktif. Batu zeolit dan karbon aktif ini berfungsi untuk menghilangkan amonia atau bahan-bahan beracun lainnya yang mengalir ke dalam akuarium. Oke, itu penjelasan dari 3 mekanisme penyaringan
yang ada di dalam filter akuarium. Untuk contohnya di sini saya akan mempraktekkan dengan top filter